Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Kawati Putri, perwakilan dari kelompok 8, izin mempresentasikan makalah manajemen pemasaran tentang menganalisis pasar bisnis yang disusun oleh Ali Syahroni, Ananda Kawati Putri, Dimas Putra Ibrahim, Muhammad Agil Ramdan, dan Rima Afriani. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Organisasi bisnis tidak hanya menjual, mereka juga membeli banyak bahan mentah, komponen faktur, pabrik dan peralatan, pasokan dan juga layanan bisnis. Di Amerika Serikat sendiri saja ada lebih dari 6 juta bisnis dengan karyawan yang digaji. Untuk menciptakan dan menilai, penjual harus memahami kebutuhan sumber daya, kebijakan, dan prosedur pembelian organisasi ini. Rumusan masalah. Apakah pembelian organisasi itu? 2. Apakah pasar bisnis itu? Dan apa bedanya dengan pasar konsumen? 3. Apa situasi pembelian yang dihadapi pembeli organisasional? 4. Siapa yang berpartisipasi dalam proses pembelian bisnis ke bisnis? 5. Bagaimana perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan? Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu pasar bisnis dan perbedaan dengan pasar konsumen. Yang kedua, untuk mengetahui situasi pembelian yang dihadapi oleh pembelian organisasional. Yang ketiga, untuk mengetahui siapa saja yang berpartisipasi dalam proses pembelian bisnis ke bisnis. Keempat, untuk mengetahui bagaimana perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Bab 2, pembahasan. Pengertian menganalisis pasar. Menganalisis pasar adalah suatu kegiatan penganalisaan atau penyelenggaraan untuk dapat memahami ataupun mempelajari berbagai macam masalah yang terjadi di dalam pasar. Pengertian pembelian dalam organisasi. Webster dan Wynne mendefinisikan pembelian organisasi sebagai proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih antara merek dan pemasok yang ada. Pasar bisnis versus pasar konsumen. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasok ke organisasi lain. Industri utama yang termasuk di dalam pasar bisnis adalah pertanian, perhutanan, dan perikanan. Situasi pembelian. Pembeli bisnis harus memutuskan banyak hal sebelum melakukan pembelian. Pembelian dan penjualan sistem. Banyak pembeli bisnis lebih suka membeli solusi total suatu masalah dari satu penjual disebut pembelian sistem. Praktik ini awalnya dimulai dari pembelian senjata dan sistem komunikasi utama oleh pemerintah. Peserta proses pembelian bisnis. Agen pembelian berpengaruh besar dalam situasi pembelian kembali langsung dan pembelian kembali modifikasi. Proses pembelian atau pengadaan. Pada prinsipnya, pembeli bisnis berusaha mendapatkan paket manfaat tertinggi, ekonomi, teknik, jasa, dan sosial. Ditinjau dari sudut pandang biaya penawaran pasar untuk membuat perbandingan. Mereka akan berusaha menerjemahkan semua biaya dan manfaat ke dalam istilah moneter. Mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasok dalam pelanggan bisnis, melakukan eksplorasi dengan beragam cara untuk mengelola hubungan mereka. Hubungan yang lebih erat ini sebagian didorong oleh manajemen rantai pasokan, keterlibatan pemasokan sejak awal, dan analisis pembelian. Bab 3, penutup. Kesimpulan, pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk membuat produk atau jasa lain yang kemudian dijual kembali, atau disewakan maupun dipasok ke organisasi lainnya. Pemasar bisnis harus membentuk suatu ikatan dan hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Meskipun demikian, beberapa pelanggan mungkin lebih menyukai hubungan transaksional. Pusat pembelian adalah unit pengambilan keputusan dan organisasi yang membeli. Selesai sudah presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.